saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, di mana dalam Yakobus 1:21 di mana dikatakan firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa firman itu dapat menyelamatkan jiwamu? Saudara, ini yang akan kita bahas bersama-sama, bagaimana perjanjian baru menjelaskan hal itu. Namun sebelumnya saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Bapa, kami layak Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Pada saat ini Bapa, kami akan mau mengajarkan kebenaran-Mu. Biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dan kami sebagai pendengar, kami dapat memahami, mengerti, melihat, dan kami dapat mempraktikkan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami percaya firman akan membawa kami menuju tempat yang Kau sediakan bagi kami, yang setia sampai mati. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas bersama tentang pertanyaan ini, tema kita hari ini adalah Theos and Hologos. Itu bahasa Yunani-nya. Bahasa Indonesia adalah Allah adalah firman. Nah saudara, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat ke-21. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya. Ayat ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jikalau tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, karena tema kita hari ini adalah Allah adalah firman, maka tujuannya adalah mengajarkan kepada kita bahwa manusia dapat diselamatkan karena firman itu. Mengapa? Karena manusia diciptakan melalui firman Allah itu sendiri. Saudara, yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan, mengapa firman itu dapat menyelamatkan jiwamu? Saudara, mengapa firman itu dapat menyelamatkan jiwa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena firman itu adalah Allah sendiri dan Allah adalah firman, menurut Yohanes 1:1, maka jiwa kita dapat diselamatkan oleh firman Allah itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara firman itu dapat menyelamatkan jiwa kita, saudara? Nah, ini yang tidak pernah diajar oleh pengajar yang konsisten terhadap kebenaran. Kebanyakan pengajar kita hanya mengajarkan tentang kita diselamatkan, tapi tidak mengajarkan bagaimana spesifikasinya. Menurut firman Tuhan, jiwa kita diselamatkan. Cuma mengatakan pasti kamu diselamatkan, yang penting percaya Yesus. Tapi kita tidak, pengajar Alkitab tidak mengajarkan bagaimana mengarahkan orang supaya menurut firman, supaya firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, saat ini kita akan mengkonsentrasikan bagaimana firman itu dapat menyelamatkan jiwa Anda dan saya dan seluruh umat manusia dalam perjalanan ini. Saudara, hal yang pertama yang dilakukan, yang harus kita lakukan karena firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita adalah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendengar firman. Dalam Roma 10 ayat 17, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Saudara, pendengaran akan sabda Kristus itu menentukan Anda apakah mengerti atau tidak tentang firman Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Supaya kita takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan itu muncul, ya adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah kita mendengar, kita harus percaya akan firman itu. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Berarti kita kalau melihat gambar Yesus, kita melihat Yesus, ya, berarti itu bukan lagi iman, karena iman adalah pengharapan. Pengharapan berarti kenapa kita berharap? Karena belum datang, karena belum kita lihat, itulah iman. Yang ketiga, saudara, setelah kita percaya, kita beriman, maka kita harus bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus menekankan kepada orang Israel pada hari Pentakosta yang membunuh Yesus, hendaklah kamu bertobat.
Saudara, kata bertobat dalam bahasa Yunani, bertobatlah dalam bahasa Yunani Kisah Rasul 2:38 itu metanoesate. Metanoesate artinya bertobatlah. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus bertobat? Karena kita harus bertobat dari dosa-dosa, sama seperti Petrus katakan kepada bangsa Israel yang membunuh Yesus, harus berhentikan. Mengapa kita harus menghentikan aktivitas dosa itu? Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu dijelaskan oleh 1 Yohanes 3 ayat keempat. Rasul Yohanes mengatakan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sin, transgression in the law. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang bahasa Yunani katakan hamartia anomian. Berarti dosa adalah tindakan atau perilaku yang keluar dari jalur hukum Allah. Nah, saudara, setelah kita bertobat, kita harus yang keempat, kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Mengapa kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup? Supaya Yesus mengakui kita di hadapan Bapa yang di surga, sebagaimana dijelaskan Matius 10 ayat 32-33. Dan Kisah Rasul pasal 8 ayat 37, sida-sida dalam Kisah Rasul pasal 8 sebelum dibaptis oleh Filipus, sida-sida mengaku Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Yesus adalah anak Allah yang hidup adalah komitmen Anda secara personal, secara pribadi antara Anda dengan Yesus. Setelah kita mengaku Yesus sebagai anak Allah, saudara, maka Anda harus dibaptiskan ke dalam air. Mengapa harus dibaptiskan ke dalam air? Karena baptisan memang suruhan untuk masuk ke dalam air, bukan di luar air. Sebagaimana dijelaskan Kisah Rasul 8 38-39. Maka Filipus maka sida menghentikan kendaraan itu, maka keduanya pun turun ke dalam air. Lalu Filipus membaptiskan sida-sida itu. Saudara, baptisan sangat penting untuk Anda dan saya lakukan. Mengapa? Karena itu penekanan Petrus atas inspirasi Roh Kudus oleh Yesus kepadanya dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Baptis adalah jalan keampunan dosa. Jadi selagi Anda tidak dimasukkan ke dalam air, dosa Anda tidak akan pernah ada solusi dari pengampunan itu. Tidak ada pengampunan, saudara. Karena baptisan adalah jalan keampunan dosa. Jalan keampunan dosa artinya baptisan adalah pengampunan dosa. Kalau Anda tidak dibaptis masuk ke dalam air, dosa Anda kekal, saudara. Sekalipun Anda mengatakan, saya percaya Yesus, benar. Tapi apakah Anda mentaati perintah Yesus masuk ke dalam air? Masuk ke dalam air itu perintah Yesus, tapi percik perintah manusia. Yang Anda mau lakukan yang mana? Percik atau perintah Yesus masuk ke dalam air? Yang pasti, kalau Anda masuk ke dalam air, itulah pengampunan dosa. Saudara, apa yang terjadi setelah kita berada dalam air? Roh Kudus bekerja di dalam air, mengampuni dosa Anda yang ada dalam hati nurani Anda. Yaitu dengan cara bagaimana Roh Kudus bekerja? Yaitu Roh Kudus menggunakan darah Kristus sebagai alat untuk mencuci hati nuranimu dengan darah Kristus, supaya hati nuranimu itu menjadi bersih, disterilkan atau menjadi tahir. Itu dijelaskan dalam Kolose 2 ayat ke-16, Ibrani 9 ayat ke-14. Dengan demikian, itulah semuanya setelah kita keluar dari dalam air baptisan itu, Anda menerima hidup yang baru, sebagaimana Paulus jelaskan dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Dan di samping kita menerima hidup yang baru, kita mendapatkan anugerah Roh Kudus ketika selesai kita dibaptis, keluar dari dalam air itu, dijelaskan Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Setelah kita dibaptis, kita mendapatkan anugerah Roh Kudus. Saudara, itulah bagaimana cara firman itu dapat menyelamatkan jiwamu. Saudara, firman itu adalah yang menciptakan kita, dan firman itu juga yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Apakah Anda menentang firman Tuhan? Maka Anda menerima konsekuensinya, akan dihukum. Tapi ketika Anda menerima, mentaati Injil Kristus, mendengar, percaya, bertobat, mengaku dan baptis, maka Anda menerima hidup yang baru, dan Anda mendapatkan anugerah Roh Kudus, dan Anda diselamatkan. Semoga pelajaran ini, melalui pertanyaan ini, memberi motivasi bagi Anda, bagi kita semua, bahwa tanpa kita melakukan firman Tuhan, hidup kita masuk ke dalam neraka yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang diajarkan tadi
itu dapat kami mengerti, memahami. Dengan demikian kami dapat mentaatinya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, biar kami dapat berjumpa kembali pada minggu depan dalam acara yang sama. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 98 73.